Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya berada di wisata Limbuhang Haliau yang berada di Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Barabai. Dari Kota Barabai menuju wisata Limbuhang itu sekitar 30 menit 15 menit tuh. Dan saya sekarang bersama Varian. Tuh. Dadah ya. Dadah, hai guys. Ini juga bersama Aji. Iya. Ini Ucup. Hai. Hai. Buat kalian yang tidak asing lagi dengan wajah-wajah ini, dia ini adalah guide-nya si Jawin waktu ke Desa Juhu tahun 2019. 2019. Jadi buat kalian yang mau ngelihat mereka dua ini, itu bisa tonton di kontennya Jawin edisi perjalanan Juhu. Bajunya tuh edisi markicap edisi jalan. Berhubung saya bersama para pendaki, para guide, jadi kita membahas soal pendakian. Jadi teman-teman, sebelum itu sebenarnya si Fajri atau Aji ini dia ketemu Zawin dan sempat nginep di rumah juga. Iya. Sama Zawin. Iya. Tapi karena terkendala pekerjaan, dia tidak ikut untuk berangkat ke Juhu. Oke. Apa Dan benar? tidak masuk rekod. Apa benar? Iya. Bisa jadi teman-teman markicap ya. Sobat miskin. Sobat miskin. Apa nih yang kita bahas nih, apa nih? Belum rokok dulu. Oh, rokok. Sobat dulu, Sobat caps mentol. Yang ada mentol nah, kalau orang kan. Kupu-kupu terbang kawan. Rokok kawan. Oke, sekarang kita mau ngebahas maraknya pendakian sekarang, pendaki dadakan. Di tahun 2020 ini banyak sekali para pendaki-pendaki yang tiba-tiba muncak. Terkajut muncak gitu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Muncak dadakan. Terkaget muncak. Dengan maraknya pendakian sekarang itu banyak terjadi ya, vandalisme, terus nyampah, Tukang sampah, terus berkembang biaknya komunitas. Perkembangbiakan komunitas, terus ada juga yang senang bawa speaker aktif ke gunung saat camp. Nah, jadi kita mau tanya satu persatu. Soal yang pertama dulu, pendakian membawa speaker aktif saat camp. Kalau menurut pribadi, masalah memutar musik dan membawa speaker aktif ke gunung itu Sah-sah saja? tidak. Oh, tidak. Kalau memutar musik tidak. Oh. Soalnya yang pertama, kita niat ke gunung untuk apa? Iya. Yang pertama, niat ke gunung, seandainya niat kita untuk menikmati alam, mensyukuri alam, ya tidak perlu pakai musik. Kita cukup memandang keindahan ciptaannya. Ciptaan semesta. Ya. Kalau niatnya untuk rame-rame, ya susah sih. Tapi katanya nggak bisa tidur kalau nggak dengar musik. Kan masih ada headset, earphone, Iya. masih ada. Betul. Masih ada solusi lain. Musik-musik yang kalian sukai itu cukup didengarkan untuk kalian. Karena musik yang kalian sukai belum tentu orang lain suka. Iya. Belum tentu orang lain suka mendengarkan musik di alam. Iya. Mendengarkan lagu-lagu yang kalian putar di speaker aktif, kalian volumenya naikkan, otomatis orang-orang yang tidak suka itu terganggu. Silakan. Berarti Anda tidak setuju? Tidak setuju dong. Tidak setuju. Kalau Bapak Aji ngerokoknya. Ya. Selamat datang di Indomaret. Ya. Gimana pendapatnya soal membawa speaker aktif ke gunung terus memutar musik DJ? Wow. DJ. Ayo ready. Ini bahasa Indonesia. Goyang-goyang lagi. Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia dong. Kalau menurut saya tidak setuju juga. Tidak setuju. Kenapa alasannya? Karena kan setiap orang itu berbeda-beda. Iya, betul. Kalaunya saya sendiri lebih, kalaunya ke gunung itu lebih mencari ketenangan Ketenangan untuk bisa kita merenung. Merenung. Iya.
ngobrol. Yang ngobrol. Iya, sharing-sharing ngopi yang Halwat. nggak mesti harus dengar musik. Iya, Berarti Anda setuju. tidak setuju. Bang Ucup, gimana pendapat Bapak? Tidak setuju. Alasannya apa? Alasannya mengganggu kenyamanan, Ya, mengganggu ketenangan, ketenangan. terus bukan hanya Tenangan. bukan hanya ketenangan manusia, melainkan ketenangan yang hidup berdampingan dengan kita, salah satunya. Om Jadi, sebelah. ya alhamdulillah. Alam sebelah. Jadi Siapa tahu mereka joget. Bahkan yang parahnya lagi dengar DJ, musik DJ, speaker aktif dengan volume yang full, ya Ya, joget. joget-joget membuat keributan. Asik. Wah, saya tidak setuju. Tidak setuju juga. Tidak Iya setuju. dong. Terus itu tadi mengenai musik membawa speaker aktif. Sekarang lagi maraknya perkembangbiakan komunitas. Kita mulai dari Bang Ucup lagi. Wah, Bapak Ucup. kita rolling. Perkembangbiakan komunitas. Gimana pengamatan Anda? Gimana menurut Anda, pendapat pribadi Anda? gimana ya? Banyak yang keluar dari jalur kode etik yang 3 itu. Apa itu 3? Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Kecuali waktu, Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. jak, Jangan mengambil apapun selain foto. 3 kode etik. Berarti mereka-mereka yang bikin komunitas itu nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Terus yang mereka cari cuma hiburan untuk mereka sendiri, bukan untuk menjaga alam, untuk mencintai alam, atau sebagainya yang semestinya yang menjaga lingkungan, buang sampah sembarangan. Itu yang paling banyak adalah komunitas yang baru yang tidak ada yang dasarnya untuk pendaki gitu. Iya. Oh, berarti Anda juga. Tapi solusinya gimana tuh untuk alangkah baiknya untuk para komunitas yang mau bikin komunitas? Gimana menurut Anda? Kalau solusinya ya dari diri sendiri dulu. Oh, dari Ya. diri sendiri. Kalau kita nyuruh orang nggak bisa. Jadi mulai dari diri Ya, sendiri, mulai dari diri sendiri. mencontohkan kepada orang lain. Nah, iya benar. Mantap Babang Ucup. Wah. Next. Bapak Aji. Kalau menurut saya alangkah lebih baiknya kita langsung sini saja. Oke, Ayo, Bapak. kita langsung saja ke Bapak Ferian karena dia lebih lancar pandirinya. Lebih lancar pandirinya. Coba ulangi pertanyaannya. Bagaimana pengamatan Bapak mengenai pendapat Anda nih mengenai perkembangbiaknya sekarang komunitas pendaki gunung, komunitas penggiat alam? Menurut pandangan pribadi, Iya, terserah anggapan kalian seperti apa. Iya. Yang penting menurut pribadi saya sah-sah saja untuk membuat komunitas. Tapi Dengan yang catatan? utama perlu diperhatikan adalah tujuan kita membentuk komunitas itu untuk apa. Iya. Itu yang pertama. Silakan jawab di komentar. Mantap. Hehe, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga. Subscribe dong. Ya, Itu lanjut. tujuannya Iya. untuk apa. Iya. Habis itu yang kedua, komunitas yang seperti apa yang kalian inginkan. Maksudnya tuh? Kita alam atau penikmat alam, Komunitas pencinta alam, pecinta alam, penikmat alam, Iya. terus penikmat senja, ya, Weh, yang kopi-kopi marak-marak senja. sekarang, Kopi-kopi senjata kopi anjing. senja, atau pencinta merek. pecinta merek, Nah, branded. label, brand. Branded. Dengan harapan dia bisa dipanggil senior. Ya. Ya, Dalam alam tidak ada senioritas. wis, kita semua Ya. sama. Berarti itu yang pertama, catatannya yang penting tuh ada tujuannya. Ya, tujuan. Kalau menurut saya pribadi, kalau mengenai perkembangbiakan komunitas itu, kalian mau bikin komunitas tuh itu terserah, hak kalian, sah-sah saja, tapi dengan catatan apa yang kata Bapak Prian tadi, bahwa tujuannya apa.
ya sebelum kita bikin komunitas itu ada koordinasi lah dengan tetua-tetuanya, maksudnya tuh orang yang sudah berpengalaman untuk berkomunitas atau berorganisasi, tanya-tanya mengenai gimana kita cara di alam, membawa diri ke alam, etikanya sebelum bikin komunitas, tujuannya apa, entah itu untuk asik-asik atau entah untuk berpacaran. Ya mungkin. Wow. Wow. Ninggalin kondom? Weh. Wow. Ya, weh, asik nih kondom. Apakah Bapak setuju bahwa alat apa itu? Kontrasepsi itu dijadikan salah satu P3K dalam pendakian. Contoh kondom. Katanya kondom itu mau wadah air. Boleh. Wadah air. Ya. Tapi airnya air apa dulu nih? Itu. Airnya air apa dulu? Air untuk minum? Air untuk minum. Oh, boleh. Boleh saja kalau tidak ada jalan lain, tapi Alangkah lebih baiknya kita memiliki tank air atau Jerigen. istilah sekarang itu ada yang apa tuh, kurang update namanya, pokoknya tempat air yang outdoor lah, lipat gitu kan ya, yang lipat atau yang ya, berbahan jerigen lipat plastik, ya, yang ultralight. Kalau sekarang kan ultralight. Iya, ultralight. Wah, berarti kalau untuk masa ke gunung nggak ada persiapan, harus membawa kondom gitu. Nah itu jangan-jangan ini hanya dijadikan alasan untuk dia berbuat asusila di gunung. Kenapa dari bawah ke minimarket tujuannya atau supermarket tujuannya hanya untuk beli kondom? Sama halnya tisu magic. Apakah itu efektif untuk sebuah pendakian di alat P3K dengan alasan itu kramnya yang mana? ya. Keramput. Sebenarnya itu tisu magic itu solusi terakhir kan, masih solusi terakhir kan. Sekarang banyak, ada hot cream, ada balsam, ada freeze care. Iya. Itu tadi yang pertama mengenai Manajemen speaker ya. aktif, terus Alat. komunitas, Ya. alat kontrasepsi, pendaki yang suka sampah, tinggal sampahnya di atas, entah itu di trek di perjalanan, buang sampah sembarangan. Kita ke Bapak Ucup. Solusinya, jika tidak ingin memungut sampah orang lain, bawalah sampah diri sendiri. Itu aja. Iya, itu aja. Ya, lawan. Ya, Mulailah dari diri sendiri. Wah. kesadaran masing-masing. Ya, kesadaran masing-masing. Iya, mantap. Itu aja. Kayaknya Bapak Farian udah. Silakan. Menurut pribadi saya, ini kembali ke pribadi. Iya. Mengenai orang-orang yang buang sampah di selama trek ataupun di puncak atau di camp, itu bawa pulang sampah kalian. Sediakan minimal beberapa trash bag. Tahu trash bag? Kantong sampah, Kantong sampah, bukan kantong Doraemon. kantong Doraemon. Oke, bawa trash bag, bawa pulang sampah kalian atau bawa turun sampah kalian. Iya. Ingat, jangan dibakar atau jangan ditimbun. Bawa turun aja. Bawa turun. ke base campnya. Bawa ke base camp atau bawa ke tempat pembuangan sampah. Karena kalian membawa carrier, seberat-beratnya carrier, sampah tidak berat. Yang berat itu Kenangan. wah, sampah ya. Sampah. Itu oke. Pokoknya bawa Terakhir. pulang. Ya, bawa pulang, bawa Boleh turun memberi sampah. pendapat? Iya, apa? Kalau menurut saya, seharusnya setiap komunitas itu Kah? ya pembinanya Yang membimbing. yang lebih Paham mengenai pendakian. Iya. Itu yang mengatur. Mantap. Terima kasih, Bapak. Kemudian bagi Anda yang Anda dan kita yang merokok, Iya. ada solusi untuk tidak membuang sembarangan rokok di alam. Yang pertama, taruh di trash bag atau kantong sampah. Yang kedua, kantongin rokok kalian. Puntung rokok. Untungnya setelah habis Setelah habis langsung kantong. bisa bawa botol, Ya, botol kecil, botol gantung, kecil, taruh. taruh.
masukin ke carrier. Oke, bawa turun sampahmu. Tinggal ininya aja, tinggal kenangannya aja. Ya, Kenangan sama teman, bukan sama mantan. Oke. Yang terakhir mengenai pandelis coret-coret, tulis-tulisan di pohon atau mungkin di batu, di lain sebagainya lah. ya aduh. Itu gimana pendapat Bang Ucup? Jadi itu sayang, merusak alam. Merusak Ya. pemandangan. Ya, merusak pemandangan. Jadi alternatifnya bisa selain itu, bisa dari kertas, bisa di selain Oh, berarti itu, Anda biasanya jasa pap gitu. enggak. Jasa dong, pap pap dong, tete. pap tete. Enggak tahu kan nancoknya gimana lah. Wah, perjuangannya. Ya mending nggak usah lah. Ya, enggak usah. Nggak usah lah buat teman-teman yang mau ke gunung tuh nggak usah. Tangannya nggak usah nakal. Tangannya tuh buat itu aja. Jangan buang Jangan. sperma sembarangan di gunung. Iya, Ya. cairan. Nanti ada yang melahirkan. Nanti ada melahirkan, kasihan. Jadi anak sima. Jangan sima. Oke, kita kepada Bapak Ferian mengenai coret-coret atau pandelisme di Mengenai gunung. vandalisme. Iya. Tujuan kalian vandalisme itu untuk apa? Apakah Meninggal kenangan katanya meninggal kenangan nama di pohon. si Anu, si Fulan, Lop Fulan, Iya. atau gitu, atau ya yang lain-lain lah. Stop vandalisme. Kita biarkan alam indah tanpa coret-coret. Mantap. Kemudian mengenai vandalisme, banyak solusi untuk menghindari vandalisme. Yang pertama, kalian bisa bawa buku gambar. Yang kedua, gunakan HP kalian, coret-coretlah di HP, status WA. Ada kan itu yang gambar pensil, ya coret-coret situ, masuk posting. Iya. Gitu aja, nggak usah kalian coret-coret di batu atau di pohon, Dinding. karena itu akan merusak keindahan. Oke, Jay. Oke, teman-teman, sampai di sini pertemuan kita bersama Bapak Ferian Ferian, sama Bapak Fajri sama Bapak Ucup. Bapak Ucup. Wah, jadi Instagramnya di bawah. Instagram di bawah. Promoan. Follow. Jadi dari apa yang kami bicarakan itu pendapat kami pribadi. Bukan pendapat, bukan mengambil dari orang banyak. Ya, dan bukan menyalahkan mereka yang ingin ke gunung, bukan, tapi alangkah baiknya gitu. Jadi untuk kalian-kalian yang lebih mengetahui masalah pendakian itu silahkan tulis di komentar, tambahkan saja apa-apa yang seharusnya ke gunung. Maksudnya tuh yang harus dibawa, entah itu manajemen alat ataupun diri etikanya lah. Yang penting apa tadi, Bang? 3 kode etik. 3 kode etik. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan juga ini konten siapa nih? Konten siapa nih? Tambahkan lagi sedikit. Dan ini tidak bertujuan untuk siapa-siapa, Iya. tapi ini bertujuan untuk oknum-oknum ya teman-teman. Ya, oknum, bukan oknum. ya, ini karena tidak semua, tapi ada sebagian lalu mencorengkan nama Komunitas. yang Penggiat lain, alam lainnya. Iya. Hanya oknum. Hanya oknum. Kita tidak menyamaratakan semua, tidak. Oke, teman-teman, sampai di sini apa tadi? Berapa kali mau closing? Komen di bawah apa lagi yang perlu kami bahas. Iya. Kami berempat atau berlima dengan kameramen. Apa yang perlu kami bahas lagi, apa yang membuat kalian penasaran, dan di sini kami bukan menggurui, tapi Iya. kami di sini hanya sharing. Sharing, berbagi. Oke, Udah cukup? apa ada Ya, tambahan? cukup. Oke, Jay. Oke, teman-teman, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markona.